Pada video sebelumnya, kita telah melihat awal mula Perang Dunia Kedua terjadi di Eropa, sehingga menarik perhatian Jepang untuk ikut serta dalam blok tripartit yang awalnya hanya terdiri Italia dan Jerman melalui Pakta Baja. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman pada September tahun 1939 sebagai tanggapan atas invasi yang terjadi di Polandia. Periode September tahun 1939 dan April tahun 1940 ini sering disebut Pony War atau perang palsu di Eropa, karena tidak banyak pertempuran besar yang terjadi pada periode ini. Namun, kondisi ini berubah pada bulan April tahun 1940 melalui tindakan Inggris dan Jerman di Norwegia. Pada bulan berikutnya, Jerman melancarkan serangannya terhadap negara-negara dataran rendah atau low countries dan Prancis. Hanya butuh 6 minggu bagi mereka untuk mengepung pertahanan sekutu. Pada 14 Juni tahun 1940, warga Paris terbangun oleh suara beraksen Jerman yang mengumumkan bahwa jam menuju pukul 8 malam melalui pengeras suara yang dimana pada malam itu pasukan Jerman masuk dan mulai menduduki kota Paris. Melansir dari history.com, Paris jatuh ke tangan Nazi Jerman pada 14 Juni tahun 1940, 1 bulan setelah Wehrmacht Jerman menyerbu Prancis. 8 hari kemudian, Prancis menandatangani gencatan senjata dengan Jerman, dan negara boneka Prancis didirikan dengan daerah Vichy menjadi ibu kotanya. Namun di tempat lain, Jenderal Charles de Gaulle dan pasukan kemerdekaan Prancis terus bertempur, dan perlawanan bermunculan di daerah Prancis yang telah diduduki untuk melawan kekuasaan Nazi dan Vichy. Begitu singkatnya bagaimana Jerman Nazi mampu menaklukkan Prancis setelah deklarasi perang terhadap Jerman demi untuk menanggapi Polandia yang diinvasi oleh Jerman. Pada 7 September tahun 1940, terjadi aksi pengeboman intens yang dilakukan oleh Nazi Jerman terhadap Inggris selama Perang Dunia Kedua. Selama 8 bulan, Luftwaffe menjatuhkan bom di London dan kota-kota strategis lainnya di seluruh Inggris. Serangan tersebut disetujui oleh Kanselir Jerman Adolf Hitler setelah Inggris melakukan serangan di malam hari di Berlin. Serangan itu kemudian disebut The Blitz atau kata Blitzkrieg. Dikutip dari Britannica, dengan menyerahnya Prancis pada bulan Juni tahun 1940, satu-satunya musuh Jerman yang tersisa hanya yang terletak di seberang selat, yaitu Inggris. Hitler menginginkan Inggris yang tunduk dan netral, sehingga ia dapat berkonsentrasi pada rencana selanjutnya untuk timur, yaitu rencana untuk invasi darat ke Uni Soviet tanpa gangguan. Sejak Juni, kapal-kapal Inggris di selat telah mulai diserang dan pertempuran udara telah terjadi di atas langit Inggris. Jerman berusaha melemahkan angkatan udara kerajaan untuk mengantisipasi invasi darat. Pada 16 Juli tahun 1940, Hitler mengeluarkan instruksi yang isinya memerintahkan persiapan dan jika perlu pelaksanaan operasi Singa Laut, invasi amfibi ke Inggris Raya. Karena angkatan laut kerajaan Inggris yang kuat dalam mengendalikan serangan di Selat Laut Utara, maka Luftwaffe harus mendominasi langit di atas zona pertempuran. Pada tanggal 2 Agustus, Komandan Luftwaffe Hermann Göring mengeluarkan arahan dengan sebutan Eagle Day dan menyusun rencana serangan di mana beberapa serangan besar-besaran dari udara dilancarkan untuk menghancurkan kekuatan udara Inggris dan dengan demikian membuka jalan bagi invasi darat. Akan tetapi, sayangnya Jerman gagal melumpuhkan kekuatan udara Inggris. Terutama dalam pertempuran melawan Inggris, Hitler akhirnya mengubah strategi. Invasi darat sekarang disampingkan karena tidak realistis. Operasi Blitz dimulai sekitar pukul 4 sore pada tanggal 7 September tahun 1940 ketika pesawat Jerman muncul di atas London. Selama 2 jam, ada 348 pesawat pengebom Jerman dan 617 pesawat tempur menyatukan bom berdaya ledak tinggi serta perangkat pembakar yang menargetkan kota-kota di Inggris. Kemudian, dengan dipandu oleh api yang membara yang disebabkan oleh serangan pertama, kelompok pesawat kedua memulai serangan lain yang berlangsung hingga pukul 4.30 keesokan paginya. Hanya dalam beberapa jam, 430 orang tewas dan 1.600 orang terluka parah.
Hari pertama Blitz dikenal sebagai Black Saturday. Waktu antara Black Saturday hingga 2 Desember, London diserang selama 57 malam berturut-turut. Tidak ada periode 24 jam tanpa setidaknya satu peringatan dan umumnya jauh lebih banyak. 9 peringatan tercatat pada 3 waktu yang berbeda, dan dari awal Blitz hingga 30 November ada lebih dari 350 peringatan. Kadang-kadang, pasukan yang terdiri dari 300 hingga 400 pesawat akan melintasi pantai pada siang hari dan terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil, dan beberapa pesawat akan berhasil menembus pertahanan luar London. Serangan di London ini menargetkan daerah Docklands atau DSN, pusat industri dan perdagangan. Ini merupakan target militer yang tepat bagi Jerman, dan sekitar 25.000 bom dijatuhkan di pelabuhan London. Namun Docklands juga merupakan daerah padat penduduk dan miskin di mana ribuan warga London kelas pekerja tinggal di perumahan kumuh. Serangan itu merugikan produksi perang Inggris, tapi juga menewaskan banyak warga sipil dan membuat banyak orang lainnya kehilangan tempat tinggal. Jerman memperluas Blitz ke kota-kota lain pada bulan November tahun 1940. Kota-kota yang paling banyak dibom di luar London adalah Liverpool dan Birmingham. Target lainnya termasuk Sheffield, Manchester, Coventry, dan Southampton. Ketika Blitz dimulai, pemerintah memberlakukan pemadaman listrik untuk membuat Jerman lebih sulit untuk melakukan pengeboman. Lampu jalan, lampu depan mobil, dan rambu-rambu yang menyala dimatikan. Orang-orang menggantungkan tirai hitam di jendela mereka, sehingga tidak ada lampu yang terlihat dari luar rumah mereka. Ketika serangan bom sudah dekat, siren serangan udara dinyalakan untuk membunyikan peringatan. Langkah pertahanan lain yang digunakan oleh Inggris adalah barrage balons yang dipasang di dalam dan di sekitar area target utama penyerangan. Balon-balon ini dengan panjang terbesar sekitar 60 kaki atau 18 meter. Pada dasarnya adalah alat penyangkalan wilayah udara. Balon-balon ini mencegah pesawat terbang rendah mendekati target mereka pada ketinggian dan sudut serangan yang optimal. Blitz sangat berdampak buruk bagi masyarakat London dan kota-kota lain. Dalam 8 bulan, serangan sekitar 43.000 warga sipil tewas. Jumlah ini hampir setengah dari total kematian warga sipil Inggris selama perang. 1 dari setiap 6 warga London menjadi tunawisma selama Blitz, dan setidaknya 1,1 juta rumah dan flat rusak atau hancur. Namun, demikian untuk semua kesulitan yang ditimbulkannya, serangan itu terbukti merupakan kesalahan strategis Jerman. Tujuan Hitler adalah untuk mematahkan moral rakyat Inggris sehingga mereka akan menekan pemerintah mereka untuk menyerah. Moral memang menderita di tengah kematian dan kehancuran, tapi hanya ada sedikit seruan untuk menyerah. Ungkapan sebuah perkataan, bisnis seperti biasa, yang ditulis dengan kapur di jendela-jendela toko, mencontohkan tekad Inggris untuk tetap tenang dan melanjutkan keadaan seperti semula, sebaik mungkin di dalam keadaan yang hancur. Dari perspektif militer murni, Blitz sepenuhnya kontraproduktif dengan tujuan utama serangan udara Jerman untuk mendominasi langit sebelum invasi ke Inggris. Pada pertengahan September tahun 1940, RAF telah memenangkan pertempuran Inggris dan invasi ditunda tanpa batas waktu. Kekuatan udara saja telah gagal membuat Inggris keluar dari perang. Pada 11 Mei tahun 1941, Hitler membatalkan Blitz saat ia mengalihkan pasukannya ke arah timur untuk rencana melawan Uni Soviet. Ribuan sukarelawan Arab Muslim angkat senjata di bawah panji Nazi. Di Kompori, semangat mengenyahkan musuh bersama kolonialis Inggris dan Yahudi. Musuh dari musuhku adalah temanku. Ungkapan politis tersebut cocok untuk menilai eratnya hubungan Adolf Hitler dengan kalangan dunia Arab di Perang Dunia Kedua, baik der Führer dan Amin al-Husseini, yaitu dia wakil dunia Arab pada saat itu, yang secara bersamaan punya musuh bersama sekutu dan Yahudi. Al-Husseini tak lain adalah mufti besar Yerusalem yang sangat memimpin pemberontakan di Arab di Palestina pada tahun 1936 hingga tahun 1939. Meski disokong dana oleh bos fasis Italia Benito Mussolini, pemberontakan itu kandas. Al-Husseini lari ke Eropa hingga kemudian bersua kepada Hitler di Berlin pada 28 November tahun 1941. Dalam pertemuannya, Hitler menjanjikan sokongan penuh kepada Al-Husseini untuk jadi pemimpin dunia Arab, mulai dana
senjata hingga pembentukan Laskar atau Laskar alias prajurit muslim di bawah panji Nazi. Dalam gejolak Perang Dunia Kedua, salah satu unit ternama hasil dari janji Hitler pada Al-Husseini itu adalah Divisi Gunung ke-13 atau Handschar di bawah naungan Waffen SS atau pasukan Schutzstaffel. Sejatinya, beberapa bulan sebelum keduanya bertatap muka, sudah ada ratusan laskar muslim Nazi yang dibentuk untuk mendukung kudeta yang ditunggangi Rashid Ali Al-Gaylani terhadap kerajaan Irak yang pro-sekutu atau Inggris. Gaylani dibantu Fauzi Al-Kaukhzi, veteran flamboyan Perang Dunia Pertama, pemilik medali Iron Cross kelas 2 asal Suriah. Mengutip Robert Lehman dalam Irak tahun 1941, The Battles of Basra, Habbaniyah, Fallujah, dan Baghdad, Hitler mengirim bantuan militer berlandaskan Weisung atau semacam surat perintah Hitler nomor 30 tertanggal pada 23 Mei tahun 1941 berupa dibentuknya Sonderstab F atau staf khusus F. Katanya pergerakan kemerdekaan Arab di Timur Tengah adalah sekutu alami kita melawan Inggris. Sonderstab F berada di bawah perwira Luftwaffe Angkatan Udara Jerman, Jenderal Der Flieger atau Jenderal Penerbangan Helmut Felmy yang bermarkas di Yunani. Komandan lapangannya adalah Mayor Udara Axel von Blomberg. Al-Husseini juga bergerak di luar lingkar militer sebagai pengusung propaganda melawan sekutu. Disebarkannya isu di kalangan Muslim Suriah dan Irak bahwa Mussolini seorang penganut Islam keturunan Mesir bernama Musa Nili, dan Hitler dirumorkan menjadi mu'alaf dan mengambil nama Haider yang artinya pemberani. Namun meski Al-Husseini juga terjun ke medan perang sebagai pendongkrak moral, koalisi Arab merdeka dibantu Jerman dan Italia itu dilibas Inggris pada 31 Mei tahun 1941. Baik Rashid Ali, Al-Kaukhzi, dan Al-Husseini kabur ke Eropa via Persia yang kini Iran, Turki, Italia, hingga Berlin. Sementara Sonderstab F mengalihkan konsentrasinya ke Afrika Utara untuk membantu pasukan Korps Afrika pimpinan Jenderal Erwin Rommel. Mungkin itu dulu untuk pembahasan kita kali ini, di mana Jerman Nazi melancarkan serangannya ke Prancis dan Inggris pasca deklarasi untuk menanggapi Polandia yang diserang, yang pada akhirnya pun Prancis berujung dicaplok oleh Jerman Nazi, serta bagaimana hubungan antara Jerman Nazi pada Timur Tengah. Terima kasih pada para Scopers yang hingga kini masih terus mensupport channel kami. Kami akan melanjutkan pembahasan kali ini ke video selanjutnya, jadi tetap stay tune. Saya, Mimin Ivan, pamit undur diri.